Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak, ibu-ibu, pemirsa Cahaya Ramadan yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah pada kita semua, sehingga pada sampai hari ini atas nikmat Allah kita diberikan kesehatan dan juga kekuatan, sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan penuh hikmah. Karena itu mari senantiasa kita bersyukur dengan lafal Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya sholawat juga salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad yang telah membimbing umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Allah telah menganugerahkan nikmat kesehatan bagi kita. Karena itu marilah kita jaga dengan sebaik-baiknya, agar kita tetap bisa beraktivitas, tetap bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Selain itu kita juga dianugerahi kesehatan hati, sehingga dalam segala hal, dalam setiap kesempatan kita bisa mensikapi segala sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Para ulama membagi tentang kondisi hati ini menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu qalbun salim, yaitu hati yang sehat. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan sebuah hadis, dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah, yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut, dan apabila rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah ia adalah hati. Karena itu marilah kita yang memiliki hati yang sehat, hati yang kuat, kita jaga agar jangan sampai hati kita jauh dari keadaan tersebut. Kemudian yang kedua, qalbun maridun, yaitu hati yang sakit. Dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 10, Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta.
Karena itu orang yang gemar berdusta atau senantiasa berdusta itu tandanya bahwa hatinya itu sakit. Karena itu marilah kita introspeksi diri. Apakah dalam diri kita ada sebuah hati yang sakit atau dalam kondisi yang baik? Mari kita teliti sendiri-sendiri. Kemudian yang ketiga, qalbun mayitun, yaitu hati yang mati. Ini juga disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum adzabun adzim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Karena itu, pemirsa yang dimuliakan Allah, marilah kita jaga hati kita agar jangan termasuk klasifikasi hati kita hati yang mati. Ketika ada orang hatinya mati, mungkin di masyarakat akan menjadi menjadi sampah. Karena dia tidak akan mudah untuk mengerti ketika di masyarakat ada permasalahan, dia acuh saja. Ketika di masyarakat mungkin ada kesulitan atau mungkin tetangga yang kekurangan, dia tidak akan pernah peduli. Karena hatinya termasuk hati yang mati tersebut. Karena itu, marilah kita berusaha menjaga hati kita agar senantiasa menjadi hati yang sehat, hati yang baik, sehingga kita mudah menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, hati kita juga diibaratkan sebuah cermin. Jika cermin itu kotor atau jika cermin itu tertutup dengan sesuatu, maka tidak akan bisa digunakan. Demikian pula dengan hati kita. Ketika hati kita tertutup atau bahkan dikatakan tadi saking kotornya menjadi hati kita tidak berfungsi atau hati kita menjadi mati, maka nanti kita akan mengetahui efeknya. Bahkan Allah akan memberikan azab yang berat pada diri kita. Karena itu marilah kita berusaha bagaimana agar hati kita menjadi senantiasa hati yang bersih. Usaha kita untuk membersihkan hati, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu kita menjaga agar kita menjadi orang yang kuat mental. Ketika menghadapi tantangan, ketika menjadi permasalahan, kita menjadi orang yang sabar, orang yang kuat, tidak mudah goyah ketika ada orang lain yang mengkritik, ada orang lain yang mencemooh. Ketika kita sudah berusaha dengan yang terbaik, yang benar, dengan jalan yang benar, kita harus kuat untuk menghadapi segala sesuatunya. Kemudian yang kedua, menghindari hal-hal yang membuat penyakit lebih parah. Misalnya rasa iri,
rasa dengki, mungkin juga rasa sombong di dalam hati diri kita. Jauhkan semua hal-hal itu yang akan menjadikan hati kita menjadi kotor, menjadi sampah dalam diri kita. Karena sifat-sifat yang tidak baik itu kalau berkumpul dalam diri kita akan menutup hati kita, akan menjadi hati kita menjadi sakit atau bahkan menjadi mati. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan membiasakan diri membaca Al-Quran dan juga mentadaburi Al-Quran itu, merenungkan apa kandungan dari Al-Quran itu. Jadi selain kita membaca setiap hari, walaupun mungkin hanya beberapa ayat, beberapa rukuk setiap harinya, tapi coba gitu kita biasakan. Setiap hari habis sholat maghrib atau habis sholat subuh, itu waktu-waktu yang senggang, yang paling pas untuk kita membaca Quran. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan, kita akan mudah melakukannya. Dan untuk membiasakan itu, mungkin kita harus memaksa diri kita untuk melakukan kebiasaan yang baik tersebut. Dan setelah membacanya, bacalah artinya, baca juga tafsirnya. Dengan seperti itu kita akan menjadi lebih paham apa yang dimaksud dalam Al-Quran tersebut. Kemudian yang keempat, yaitu rajin mengosongkan perut atau saum. Kalau di bulan Ramadan ini sudah menjadi kewajiban kita akan mudah, karena hampir semua orang melaksanakan ibadah puasa ini. Bahkan kita bersukaria ketika sahur juga bersama-sama. Setelah itu melaksanakan sholat subuh. Mungkin di bulan-bulan Ramadan seperti ini, masjid menjadi tidak muat karena kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Kemudian yang kelima, mendirikan sholat malam atau sholat tahajud. Marilah kita biasakan setiap malam ketika orang baru terlelap tidur, di sepertiga malam terakhir kita mudahkan untuk diri kita bangun malam, kerjakan sholat sunat, yaitu sholat tahajud. Ya mungkin untuk pemula dengan sholat witir 3 rakaat kita sudah termasuk melaksanakan sholat tahajud. Karena itu marilah kita usahakan. Ini yang akan membimbing hati kita menjadi bersih, menjadi kuat. Karena waktu-waktu sholat tahajud tersebut adalah waktu-waktu yang senyap, yang hening. Insya Allah hati kita juga suasananya akan terbentuk. Ketika kita mendekatkan diri pada Allah, insya Allah Allah akan memudahkan diri kita untuk berusaha membersihkan hati tersebut. Kemudian yang keenam, merendahkan diri di hadapan Allah dengan berdoa dan berzikir. Marilah kita jangan sampai dicap kita menjadi orang yang sombong di hadapan Allah. Karena dengan kita berdoa, Allah akan semakin sayang pada diri kita. Allah akan mengabulkan pengharapan dan doa yang kita minta. Tentunya diikuti dengan zikir harian, zikir pagi, zikir petang yang kita lakukan.
Yang terakhir yaitu bermajelis atau bergaul, yaitu dengan kita mengikuti kajian-kajian Islam. Insya Allah dengan seperti itu kita akan terbentuk hati kita menjadi hati yang bersih dan juga kuat. Jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.